Maria Franciscus dari Lima Luca Yesus, adalah seorang awam Italia dan anggota Ordo ketiga Santo Franciscus, yang dikenal karena kesalehan dan pengabdiannya yang mendalam. Dia lahir dari keluarga sederhana di Naples, Italia, pada tanggal 25 Maret tahun 1715, dan nama lahirnya adalah Anna Maria Rosa Nicoletta Gallo, atau biasa dipanggil Anna Maria Gallo. Sejak usia muda, dia menunjukkan pengabdian yang kuat kepada Tuhan, lebih memilih doa dan kontemplasi daripada kegiatan khas masa kanak-kanak. Pada saat remaja, dia menjadi anggota Ordo ketiga Santo Franciscus, mengambil nama Maria Franciscus dari Lima Luca Yesus, sebuah nama yang mengacu pada luka yang diterima Kristus selama penyalibannya. Maria Franciscus dikenal karena karunia spiritualnya yang luar biasa. Dia mengalami penglihatan religius, ekstasi, dan menanggung stigmata, luka suci secara fisik yang mencerminkan penyaliban Kristus. Dia juga memiliki devosi khusus pada sengsara Kristus dan Ekaristi, menghabiskan waktu berjam-jam dalam doa dan mengalami perjumpaan mistis dengan Tuhan. Di luar karunia rohaninya, Maria Franciscus terkenal karena kasih sayang dan kerendahan hatinya. Meskipun hidup dalam kemiskinan, dia secara konsisten menunjukkan kebaikan dan kemurahan hati kepada mereka yang membutuhkan, memberi mereka makanan, kenyamanan, dan dukungan emosional. Hidupnya mewujudkan cita-cita Fransiskan tentang kesederhanaan, kesalehan, dan amal. Selain itu, pengalaman mistisnya yang dilaporkan berkontribusi pada tradisi mistisisme gereja yang kaya, menawarkan bukti pertemuan spiritual yang mendalam, yang dapat terjadi dalam kehidupan yang dikhususkan untuk doa dan kontemplasi. Singkatnya, sementara Santa Maria Franciscus dari Lima Luca mungkin tidak dikenal luas karena melakukan mukjizat selama hidupnya, syafaatnya dikreditkan dengan banyak penyembuhan ajaib setelah kematiannya. Mukjizat ini tidak hanya meningkatkan reputasi santo ini tetapi juga telah memperkuat iman dan kepercayaan banyak umat Katolik di seluruh dunia dalam kekuatan doa dan campur tangan ilahi. Santa Maria Franciscus dari Lima Luca Yesus, dalam bahasa Italia dipanggil Santa Maria Francisca delle Cinque Piaghe di Gesù, lahir pada tanggal 25 Maret tahun 1715, di Naples, Italia. Dia dibaptis dengan nama Anna Maria Gallo, di gereja paroki SS Francis and Matthew di Naples. Ayahnya bernama Francisco Gallo dan ibunya bernama Barbara Basinsin, dikatakan ayahnya memiliki watak yang kejam dan serakah, juga seorang yang temperamental, karena itu Anna Maria dan ibunya sangat menderita. Mereka mengalami perlakuan buruk dan kerja yang berlebihan, karena tekanan ayahnya yang keras ini menyebabkan Maria dan ibunya mengalami gangguan kesehatan. Berbanding terbalik dengan sifat ayahnya, ibunya, Barbara Basinsin adalah orang yang lembut dan saleh, juga sabar dalam menghadapi perilaku brutal suaminya. Selama mengandung Anna Maria, Barbara mengalami gangguan dan penyiksaan oleh roh-roh jahat. Karena takut akan terjadi sesuatu yang tidak baik atas dirinya, juga atas diri anak yang ada di kandungannya, Barbara memutuskan untuk berkonsultasi dengan Santo Yohanes Yosef dari Salib, seorang imam dari Ordo Fransiskan Santo Petrus dari Alcantara, yang dikenal pada saat itu karena kehidupannya yang kudus. Orang suci itu menyatakan bahwa, "Jangan takut, dan rawatlah baik-baik anak yang diutus Tuhan kepadamu, karena dia akan menjadi orang suci yang agung." Diketahui Anna Maria kelak di kemudian hari bergabung dengan Ordo Santo Petrus dari Alcantara, sebagai Fransiskan Ordo ketiga, di mana Imam Suci Santo Yohanes Yosef dari Salib juga ada di sana. Kata-kata yang hampir sama juga disampaikan oleh Santo Franciscus de Jeronimo S.J., yang mengatakan bahwa Tuhan memiliki misi masa depan yang penting untuk anaknya, dan bahwa suatu hari dia akan membesarkan anaknya ke tingkat kekudusan yang luar biasa. Sebuah mukjizat melalui perantaraan Bunda Perawan Suci terjadi atas diri anak kecil, yang menjadi sukacita yang besar bagi ibunya. Pada saat Anna Maria masih bayi, Barbara tidak bisa menyusui Anna Maria, dikarenakan air susunya tidak bisa keluar, karena itu, dia terpaksa membayar seorang wanita untuk menyusui anaknya,
sebagai ibu susu. Tetapi rupanya wanita yang menjadi ibu susunya ini berbohong, yang sebenarnya dia juga tidak lagi bisa mengeluarkan air susu, berat badan Ana pun mulai menurun drastis. Meskipun sang ibu susu mengakui perbuatannya, namun semua sudah terjadi, kesehatan anak itu menjadi semakin buruk, tubuhnya menjadi kurus kering, tinggal kulit dan tulang saja. Dengan penuh kesedihan yang dalam, sang ibu menyadari bahwa dia tidak boleh mempercayakan anaknya kepada orang lain begitu saja. Dalam penyesalannya, Barbara memeluk Ana dengan linangan air mata, sambil memperlihatkannya di hadapan patung Bunda Perawan Maria, lalu memohon pertolongannya. Dia meletakkan tangannya di atas patung itu, dan apa yang terjadi kemudian, Tuhan kita mengabulkan doanya berkat bantuan Bunda Suci. Sejak malam itu dia bisa menyusui Ana Maria kecilnya. Berkat bimbingan rohani ibunya yang saleh, sejak usia muda anak kecil menunjukkan kesalehan dan disiplin, terutama dalam praktik devosi dan keinginannya untuk selalu menyenangkan Tuhan. Ketika Ana Maria baru berusia 4 tahun, dia bisa menghabiskan berjam-jam dalam doa, dan kadang bangun di malam hari untuk berdoa. Begitulah keinginannya untuk mengetahui kebenaran iman Katolik, sehingga seorang malaikat datang mengajarinya secara teratur. Di usia belum mencapai 7 tahun, Ana Maria ingin sekali menerima komuni kudus. Imam kagum dengan pengetahuannya serta keinginannya yang berkobar-kobar akan hosti kudus, dia tidak dapat menyangkal hak istimewa anak itu. Tidak lama setelah itu Ana Maria akhirnya diperkenankan untuk menerima hosti kudus, setiap harinya. Ayahnya, seorang penenun renda emas, sangat ingin anak-anaknya membantunya di usia sedini mungkin. Dia mendapati bahwa Ana Maria bukan hanya bersedia membantu, tetapi juga yang paling terampil dalam pekerjaan itu. Sayangnya ayahnya menuntut terlalu banyak darinya, dan buruknya kesehatan anak kecil tidak sesuai dengan beratnya pekerjaan, dia pun terkena muntah darah, tubuhnya demam, dia segera diistirahatkan di tempat tidur. Karena kondisi yang memburuk sedemikian rupa, ibunya mengira hidup Ana tidak akan lama lagi. Dia kemudian meminta pastor paroki untuk memberikan sakramen terakhir gereja. Dengan belas kasih Bunda Allah, yang meminta kepada putranya, untuk mengabulkan permohonan sang ibu yang penuh harap ini, Tuhan kita pun mengabulkannya, dengan segera Ana disembuhkan. Inilah mukjizat penyembuhan dengan perantaraan Bunda Suci yang kedua. Ketika dia berusia 16 tahun, ayahnya memaksa Ana Maria menikah dengan seorang pemuda kaya, demi keuntungan dan kekayaan bagi dirinya sendiri, tetapi Ana dengan tegas menolaknya. Sebaliknya Ana meminta izin untuk bisa bergabung dengan Ordo Ketiga Fransiskan, di mana dia akan dapat menjalani kehidupan religius di rumahnya sendiri. Ayahnya berusaha untuk mencegahnya, pertama-tama dengan kata-kata manis, kemudian dengan kata-kata marah, tetapi melihat keteguhan hati dan tekad keras Ana, dia menjadi marah, lalu mengambil tali dan memukulinya tanpa ampun. Ketika akan melangkah lebih jauh, ibunya bergegas masuk dan menyelamatkan Ana ke tangannya. Selama ini gadis malang itu tidak bergerak, dan tidak berusaha membela diri, dia bersukacita menderita bagi Yesus Kristus, dan mempersembahkan sebagai buah sulung kepada pasangan surgawinya atas kekejaman seorang ayah duniawi, yang menolak untuk memberikan izin bagi putrinya untuk bergabung dengan Raja segala raja, dan untuk mengikat hubungan rohani dengannya. Ayahnya kemudian mengurung dan mengunci Ana di sebuah kamar, selama berhari-hari dengan hanya berbekal roti dan air, dia melarang ibu dan saudara perempuannya untuk menjenguknya. Dengan demikian Ana menghabiskan waktunya berjam-jam dalam satu doa yang tidak putus-putus, memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkannya dari badai yang dahsyat ini. Tuhan tergerak oleh kesalehan hambanya, dan melalui seorang Bapak Theophilus, seorang imam yang saleh, dia mencerahkan ayahnya yang buta hatinya, sehingga ayahnya tersadar. Ayahnya benar-benar berubah pikiran, dia memanggil keluarganya dan mengakui kesalahannya, lalu mengizinkan Ana Maria untuk merangkul keadaan hidup yang telah ditentukannya. Ana Maria terharu, tidak dapat berkata-kata, air mata mencekik tenggorokannya, ia bersujud di kaki ayahnya, dia mencium tangannya dengan kegembiraan.
Kemudian dia masuk ke kamarnya, untuk berterima kasih kepada kebaikan ilahi, atas rahmat yang telah dia terima. Dia segera mulai mempersiapkan diri dengan semangat yang luar biasa, untuk menerima kebiasaan Santo Petrus dari Alcantara, memilih untuk seluruh pengorbanan dirinya sendiri pada hari ke-8 bulan September. Pada hari itu gereja merayakan kelahiran Bunda Allah, Maria Maha Kudus. Dan pada usia 16 tahun, pada tanggal 8 September tahun 1731, Anna Maria menerima kebiasaan Santo Petrus dari Alcantara, sebagai Fransiskan Ordo ketiga. Dia kemudian mengambil nama, Maria Fransiskus dari 5 Luka Yesus, karena devosinya kepada Santa Bunda Perawan Suci, Fransiskus dari Asisi, dan Sengsara Suci Yesus. Dari nama-nama yang diambil oleh Anna, yaitu Maria Fransiskus dari 5 Luka Yesus, kita dapat melihat betapa dia mengabdikan dirinya pada siksaan yang ditanggung oleh Tuhan kita dalam sengsaranya. Dia juga berusaha untuk meniru Bunda Perawan Maria dan Santo Fransiskus dari Asisi, dalam devosinya kepada Yesus di kaki salib. Bahkan, sejak dia masih kecil dia membuat jalan salib setiap hari di gereja paroki setempat, dan itu bisa dikatakan sebagai devosi favoritnya, selain menghadiri misa kudus setiap hari. Tidak ada satu hari pun yang berlalu tanpa dia pergi ke gereja untuk berdoa dan bermeditasi di jalan salib, dan biasanya air matanya selalu mengalir menyertai doanya. Dalam artikel ini, yang mencatat peristiwa dan berbagai karunia mistik yang diberikan kepadanya oleh Tuhan kita, didokumentasikan secara ekstensif dalam pernyataan tersumpah dari banyak saksi, sebagaimana terkandung dalam dokumen resmi yang bertujuan untuk kanonisasi. Ada banyak orang yang kebetulan berada di gereja ketika Maria melakukan jalan salib setiap hari. Mereka akan melihat Maria tiba-tiba jatuh ke tanah, biasanya ini terjadi pada pemberhentian kedua atau ketiga. Di sana mereka melihat bagaimana Maria tampaknya sangat kesakitan, dan kehilangan kesadarannya di tanah, untuk beberapa waktu. Pada awalnya banyak penduduk kota setempat bahwa, jatuh dan kehilangan kesadarannya ini adalah efek dari penyakit seperti epilepsi atau penyakit serupa lainnya. Tetapi ketika pada setiap jatuhnya selama jalan salib, orang-orang di sekitarnya memperhatikan bahwa, beberapa tulangnya terlihat seperti patah dan bahkan terputus, karena jatuh itu, sehingga imam pengakuannya segera dipanggil untuk memeriksanya. Setelah memberkatinya dengan tanda salib, imam juga memerintahkannya di bawah ketaatan untuk kembali sadar. Orang-orang yang berada di sekitarnya melihat bahwa, Maria tidak hanya kembali kesadarannya, tetapi tulang-tulangnya yang tadinya patah dan terputus, dikembalikan ke tempat semula seiring terdengar seperti suara letupan, yang bisa didengar oleh semua orang yang hadir. Disadari bahwa jatuhnya itu bukanlah jatuh biasa, tetapi merupakan karunia luar biasa yang diberikan dari Tuhan kita kepadanya. Maria Fransiskus sebenarnya sangat sedih, atas tuduhan-tuduhan miring oleh masyarakat terhadapnya. Dengan segala kerendahan hatinya, sebenarnya dia sangat ingin menjalani kehidupan yang tersembunyi, dan disalibkan di dalam Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, dia memohon kepada Tuhannya, agar ekstasenya itu, jangan lagi terjadi di depan umum. Pastor De Giovanni Pesiri, seorang imam yang telah bersaksi tentang kebenaran fakta-fakta ini, menyatakan bahwa dia menyaksikan sendiri, apa yang terjadi pada Maria selama bertahun-tahun dia mengenalnya. Seiring berjalannya waktu ditemukan bahwa, selama meditasi yang dia buat pada sengsara Yesus, pada hari Kamis dan Jumat di setiap minggu, dan terutama di bulan Maret, Maria berubah, baik secara internal maupun eksternal, menjadi gambar dan rupa Yesus Kristus, yang pada akhirnya ditandai dengan kesan stigmata kudus Tuhannya. Ada banyak karunia mistis yang diberikan Tuhannya kepada Maria, namun ada banyak juga yang tidak diketahui, karena Maria berupaya untuk menyembunyikan dirinya, meskipun ketenaran akan kekudusannya terus meningkat, dari hari ke hari. Pada tahun 1763, Maria Fransiskus mendapat penglihatan melalui wahyu ilahi bahwa, pada tahun berikutnya yaitu tahun 1764, akan datang bencana besar kelaparan yang akan menghancurkan kerajaan Napoli,
dan setelah itu akan diikuti oleh wabah penyakit yang mematikan. Dia kemudian mengatakan ini kepada Pastor Pesiri dan yang lainnya. Maria pun berpesan, "Buatlah persediaan gandum untuk dirimu sendiri, sebanyak yang diperlukan untuk tahun yang akan datang, karena akan ada kelaparan besar, yang akan diikuti oleh epidemi yang mematikan, karena Tuhan telah menunjukkan kepadaku mayat-mayat yang tergeletak berpasangan di rumah-rumah, tapi lebih dari ini, saya tidak dapat memberitahu pada Anda sekarang." Maria juga menceritakan prediksi yang sama ini kepada anggota dari beberapa keluarga yang datang menemuinya. Mereka semua meminta diri mereka untuk didoakan, dan Maria menjawabnya dengan istilah ini. "Jangan takut, saya akan berdoa untuk Anda, baik Anda maupun keluarga Anda tidak akan mati." Dan benar saja, ramalan ini menjadi kenyataan, meskipun kelaparan dan penyakit menghancurkan hampir seluruh kerajaan Napoli. Tidak ada satupun dari mereka yang didoakan oleh orang suci itu yang meninggal. Tetapi dia sendiri, pada awal tahun itu ketika epidemi melanda, kesehatan Maria menurun, hingga dia menerima sakramen terakhir, dan dirinya malah belum pulih hingga epidemi itu benar-benar sudah mereda. Pada kesempatan lain Tuhan memberitahu padanya, bahwa seorang Margherita Troise, seorang peniten dari pengakunya sendiri, akan mengenakan kebiasaan seperti miliknya, pada hari raya Pentakosta yang kini semakin dekat. Wanita muda ini, Margherita, tidak dikenal baik oleh Suster Maria maupun direktur imamnya, tetapi dia mencoba melakukan penyelidikan dengan intens, dan mencari tahu di mana dia berada. Dekat dengan tanggal yang diramalkan, dia mendapati gadis yang sangat miskin itu. Dia menderita karena tidak ada satu orang kerabat atau temannya yang mau membantu. Meskipun ini tampaknya tidak sesuai dengan nubuatan, dia tetap menerimanya. Maria mengatakan bahwa, ini tidak masalah, karena Tuhan yang sama telah mengungkapkan kepadanya, bahwa dia yang akan mengatur semuanya. Tepat pada hari yang diramalkan, benar saja Margherita menerima dana yang diperlukan untuk mahar dari seseorang yang diilhami saat itu. Dia pun mengenakan pakaian suci Santo Petrus dari Alcantara, dan mengambil nama menjadi Suster Maria Felix dari sengsara. Maka tergenapilah nubuatan itu. Akhirnya Suster Maria Felix, menjadi rekan yang tak terpisahkan dalam hidup Maria Franciscus, selama lebih 50 tahun hingga kematian menjemputnya. Dan Suster Maria Felixlah yang banyak memberikan kesaksian hukum langsung yang berlimpah, pada proses kanonisasi, mengenai kebajikan dan rahmat kebaikan yang Allah limpahkan kepadanya, yang memperkaya dan menghiasi hidup hamba pilihannya, Maria Franciscus. Santa Maria Franciscus dari 5 Luka Yesus, tidak hanya dikaruniai penglihatan tentang Yesus, tetapi dilaporkan bahwa dia juga sering dikunjungi oleh malaikat pelindungnya, yang baginya dia memiliki kasih sayang dan pengabdian yang luar biasa, yang dia coba sebisa mungkin, untuk dikomunikasikan kepada orang lain. Besarnya sukacita dan kekuatan yang dia peroleh, dari kehadiran dan percakapannya dengan roh yang terberkati itu, yang datang secara terus-menerus. Darinya dia belajar bagaimana membela diri dari serangan kemarahan ayahnya, dan dalam pencobaan dan kesulitannya, dia menerima terang dan bantuan yang paling indah. Di bawah bimbingan malaikat itulah dia belajar membedakan antara penampakan yang benar, dan penampakan palsu. Dan karena itulah dia selalu mampu menggagalkan penipuan para iblis. Ada aturan untuk kebiasaan dalam kemunculan seorang pengunjung surgawi, yang mengaku benar, dia harus segera berkata, "Terpujilah Yesus dan Maria," kata yang akan selalu diulangi oleh pengunjung surgawi ini, dan kata ini yang tidak akan pernah diucapkan oleh para iblis. Demikian malaikatnya mengajarkan cara yang paling penting untuk menguji roh-roh yang datang padanya. Menariknya, ini adalah metode yang sama yang diberikan kepada mistikus dan stigmatis abad ke-20, Santa Gemma Galgani. Maria Franciscus memiliki devosi yang sangat mendalam pada sengsara Yesus yang disalibkan, dan bagaimana dia merenungkan penderitaannya di jalan salib setiap hari, dan bagaimana selama latihan kudus ini dia sering dipanggil untuk mengambil bagian dalam penderitaannya, bersatu dengan Yesus untuk pertobatan orang berdosa.
Tuhan berkenan untuk membalas kasih-Nya, dengan memberinya 5 luka suci-Nya, dan dengan menjadikannya bagian dalam apa yang Tuhan kita derita, untuk keselamatan kekal kita. Dengan kerelaan hatinya Dia menerima untuk menderita, dalam persatuan dengan Yesus demi pertobatan jiwa-jiwa. Dia akan menderita semua misteri sengsara, seperti yang ada dalam misteri sedih, dalam Rosario. Dia menerima luka suci stigmata secara fisik, yang diberikan padanya selama 5 hari Jumat berturut-turut, selama Prapaskah, yang mencapai puncaknya pada Jumat Agung. Seperti pada peristiwa misteri kesedihan Rosario kelima, peristiwa penyaliban, dengan luka-luka Yesus yang tampak terlihat berbekas di tangan, di kaki dan di sisinya. Dan demikianlah pada hari Jumat pertama Prapaskah tahun itu Dia menderita penderitaan di taman, sesuai dengan misteri kesedihan pertama Rosario. Jumat kedua adalah cambuk di pilar, di mana jiwa-jiwa istimewa yang menyaksikan peristiwa ini, sangat terkejut dan tersentuh. Jumat ketiga adalah memakai mahkota duri. Jumat keempat adalah pemikulan salib. Dan akhirnya sampai pada puncaknya pada Jumat kelima, yang merupakan Jumat Agung tahun itu, dan misteri kesedihan kelima penyaliban, di mana pagi itu Dia tampak menerima stigmata di tangan, kaki dan sisinya. Dan kemudian segera setelah itu Dia mulai menderita kematian secara mistis, tetap tidak bergerak dari sore Jumat Agung, sampai ketika lonceng berbunyi di Gloria in Excelsis. Seperti tidak menderita apa-apa, Dia kemudian berdiri, dan penuh sukacita dan kegembiraan Dia mulai merapikan kapel kecilnya. Selama Dia menderita rasa sakit sengsara, dari tubuhnya keluar bau wangi yang paling manis, yang mengharumkan seluruh ruangan, bau yang begitu menyenangkan, tidak ada aroma duniawi yang dapat menandingi wanginya. Pada hari Minggu Paskah Dia dipulihkan dengan sempurna, tidak ada lagi bekas atau tanda penderitaannya yang tersisa, kecuali stigmata suci yang ditinggalkan oleh pasangan ilahinya yang berbekas dalam dirinya, untuk menghibur hatinya dan untuk bersaksi bahwa Dia telah dibangkitkan. Sebuah kehormatan yang tak tertandingi sebagai pasangan Yesus, yang disalibkan. Ada banyak orang yang telah menyaksikan stigmatanya, salah satunya Imam Dekan Pascal Nitti, bersaksi sebagai berikut. Saya telah melihat semua stigmata suci di tangannya, dan telah menyentuhnya, seperti Santo Thomas Rasul, telah memasukkan jari saya ke dalamnya. Luka-luka itu tepat di tangannya, karena jari telunjuk saya dimasukkan ke dalam luka bertemu dengan ibu jari saya yang ditempatkan di sisi berlawanan tangannya. Sebuah pengalaman yang saya ulangi di tahun-tahun berikutnya selama hari Jumat Prapaskah, pada saat itu stigmata suci paling sempurna. Saya tahu dari pengakuan orang suci itu sendiri, bahwa dia juga memilikinya di kaki dan sisinya. Tetapi, Maria memohon dengan sungguh-sungguh, agar Tuhan mau menyembunyikan karunia luka sucinya yang berharga ini, agar tidak diketahui banyak orang. Tuhan kita berkenan untuk melakukannya. Dia menutupi stigmata suci, dengan lapisan kulit yang paling halus. Pastor Nitti menyaksikan hal itu sendiri, dengan memegang tangan Maria, ketika dia melihat lubang-lubang dan kulit tipis transparan yang menutupinya, pastor bisa melihat cahaya yang tembus di sisi sebaliknya. Ketika Tuhan mengizinkan agar luka-luka itu disembunyikan, Maria Fransiskus dari 5 luka Yesus akan mengenakan sarung tangan buatan tangan dalam upaya untuk menyembunyikan karunia luka suci dari Tuhan kekasihnya. Yang Mulia Anselm Marin Tolpi, Uskup Termoil, menceritakan hal-hal berikut, yang dia saksikan, dan yang secara resmi dicatat dalam ringkasan proses untuk kanonisasi Santa Maria Fransiskus. Uskup bersaksi sebagai berikut. Yang lebih luar biasa adalah amal Maria terhadap jiwa-jiwa kudus di api penyucian. Untuk pembebasan jiwa-jiwa tersebut, dia dengan sukarela menerima penderitaan, berpuasa, dihinakan, berdisiplin, menudung rambut, dan melakukan penebusan dosa lainnya. Di samping banyak api penyucian yang dia jalani, untuk membantu siapapun yang secara khusus direkomendasikan kepadanya, seperti yang terjadi dalam kasus seorang kerabat saya, yang saya minta kepadanya. Untuk waktu yang cukup lama dia berdoa terus-menerus, untuk jiwa yang malang ini.
Ketika akhirnya pada malam sebelum Corpus Christi, saat saya berada di tempat tidur, saya dikejutkan oleh suara lonceng, dan jatuh terlempar ke tanah. Saya melihat ke seluruh ruangan, salah satu ruangan itu terlihat dipenuhi dengan cahaya yang sangat terang, yang membuat saya jadi ketakutan, lalu berdoa menyandarkan diri saya kepada Tuhan. Sementara itu, saya mendengar satu suara yang menyuruh saya untuk bersyukur kepada Tuhan, karena jiwa kerabat saya telah dibebaskan dari api penyucian. Mendengar itu, saya merasa sangat terhibur. Saya memutuskan pada hari itu juga untuk secara diam-diam bertanya kepada orang suci itu tentang kejadian yang luar biasa ini. Setelah makan malam, saya pergi kepadanya, dan tanpa memberitahunya apapun tentang apa yang telah terjadi semalam pada saya pun bertanya, "Suster Maria Franciscus, apakah kamu ingat akan jiwa kerabat saya?" Dia menjawab, "Bagaimana mungkin Bapak? Kalau dia belum dibebaskan dari api penyucian, bukankah dia bersamamu tadi malam ketika dia telah dibebaskan, namun Anda masih bertanya, apakah saya telah mengingatnya atau tidak?" Seiring dengan membesarnya nyala api kasih ilahi dalam dirinya, demikian pula dengan meningkatnya rahmat dan berkat Tuhan terhadap dirinya. Tidak puas dengan hal seperti biasanya, persiapan dirinya untuk perayaan kelahiran Yesus hanya dengan mengingat, dan berdoa terus-menerus selama 9 hari sebelum Natal, dia memulai dengan persiapan baru yang lebih. Untuk itu kali ini dia mulai bersiap sejak minggu pertama Advent, dengan puasa, penebusan dosa, disiplin, dan dengan menggandakan semangat doa dan meditasinya. Pada tahun 1741, ketika Maria Franciscus dan rekannya Suster Maria Felix berlutut di depan ranjang bayi di rumah mereka, tiba-tiba Maria Felix melihat Maria Franciscus terpesona dalam ekstase. Dia tampak berbicara dengan orang yang tidak terlihat. Tiba-tiba Maria Franciscus menjadi sangat lemah sehingga dia hampir tidak bisa menopang dirinya, dia pun jatuh ke lantai. Kemudian dia dibawa ke kamarnya sendiri, tetapi karena di kamarnya juga ada tempat tidur bayi kecil lain, yang dia buat dengan tangannya sendiri, ekstasenya pun terus berlanjut. Saat Maria Felix bertanya kepadanya setelah bangun dari ekstasenya, dengan siapa dia berbicara, Maria Franciscus terdiam dan tidak menjawab. Karena desakan rekannya yang kuat, pada akhirnya Maria Franciscus membukakan semua keyakinannya kepada temannya, dan berkata kepada mereka secara pelan bahwa, Tuhan menampakkan diri kepadanya di tengah-tengah cahaya yang besar, dan berbicara kepadanya sebagai berikut. "Pasanganku, aku datang untuk mengunjungimu, apa yang harus engkau tawarkan kepadaku?" Dan dia menjawab, "Apa yang bisa aku berikan kepadamu, ya Tuhan, karena aku miskin baik dalam jiwa maupun tubuh, hanya engkau yang memberiku segalanya." Maria kemudian melanjutkan ceritanya dan berkata, ketika dia dibawa ke tempat tidur bayi kecil di kamarnya sendiri, Tuhan menampakkan diri lagi kepadanya, dan setelah memegang tangan kanannya, dia pun berkata, "Malam ini aku telah menjadikan engkau sebagai pasanganku." Namun, karena kecemerlangan cahaya ilahi yang luar biasa besar, mengelilingi kemunculan Yesus ketika menampakkan diri pada malam itu, membuat matanya menjadi buta karenanya. Dan keesokan harinya tepat pada hari Natal, Maria Felix harus menuntunnya dengan tangan ke gereja Saint Lucia del Monte. Di mana, setelah menceritakan semuanya kepada bapa pengakuannya, Pastor Felix pun memberkati Maria. Atas buah ketaatannya dia pun pulih kembali seperti pada keadaannya semula. Dan sekarang Maria Franciscus dijadikan kekasih ilahi Tuhannya, seperti yang telah terjadi sebelum-sebelumnya, pada Santa Katarina dari Siena, dan sejumlah mistikus-mistikus lainnya. Pada tahun 1787, Yang Mulia Pastor Francisco Bianchi, yang sangat dihormati oleh Maria, mengetahui darinya bahwa pada malam Natal tahun itu, mulai pukul 3 sore dia terpesona masuk dalam ekstase, rohnya keluar dari dirinya sendiri. Dan bahwa setelah melakukan upacara menempatkan bayi suci di tempat tidur bayi pada pukul 6 sore, dia kembali jatuh ke dalam ekstasenya, di mana rohnya dibawa oleh Tuhan ke dalam gua Bethlehem.
Di sana dia menunjukkan kepada Maria tempat dia dilahirkan, betapa menyedihkan dan miskinnya itu. Dan bagaimana ada hujan yang sangat dingin selama masa kelahirannya, menyebabkan ketidaknyamanan bagi keluarga kudus. Penglihatan ini sangat meningkatkan kasih dan pengabdiannya kepada Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Joseph. Patung anak Yesus yang secara ajaib menggerakkan lengan dan kakinya. Dalam kaitannya dengan anak Yesus, kita memiliki peristiwa indah lainnya untuk diceritakan. Maria Franciscus adalah seorang penenun yang terampil, dan pada suatu kesempatan dia membuat pakaian yang indah untuk boneka bayi Yesus. Lengan boneka kecil itu bertumpu pada dadanya dan kakinya tertutup, sehingga dia tidak bisa mendandaninya dengan pakaian yang telah dia buat, jadi dia berdoa kepada Yesus untuk membantunya. Tiba-tiba patung kecil itu mengangkat tangannya dan meregangkan kakinya sedemikian rupa, sehingga dia dengan mudah dapat menggantikannya dengan pakaian barunya. Menjelang akhir hidupnya, tubuhnya disiksa dengan sejumlah penyakit, tetapi dia tetap gembira. Dia diramalkan tentang kematiannya 1 tahun sebelum itu terjadi, dan dia telah mempersiapkannya. Sehari sebelum kematiannya, dia mengatakan kepada Pastor Giovanni, bahwa dia akan berangkat besok. Pada fajar tanggal 6 Oktober tahun 1791, dia telah menghabiskan sepanjang malam berbaring dalam satu posisi, dan mengeluarkan suara erangan kecil menyedihkan, yang dihentikan Pastor Pesiri, dengan mengingatkannya pada sengsara Yesus di kayu salib. Ketika pagi tiba, meskipun matanya tertutup dan giginya terkatup, sehingga dia tampak tak ada bedanya dengan mayat, Pastor Giovanni bertanya kepadanya, apakah dia ingin menerima komuni kudus. Dia sudah tidak dapat berbicara, tapi dia membuat tanda persetujuan. Ditanya oleh Signora Cosaria Aleto, yang setia menungguinya selama hari-hari terakhirnya, dan oleh Signora Grazia Bolognino, di mana Santa Perawan berada, orang kudus yang sekarat itu hanya diam, dan hanya menundukkan kepalanya sebagai pemujaan. Tengah hari tiba, dan para imam yang baik yang hadir, yang tersisa di sekitar ranjang si sakit hanya Pastor Pesiri, Pastor Luigi dari Yesus, seorang Alcantarin, Signor Francisco Borelli, Signora Aleto, dan Signora Bolognino. Orang suci ini telah meramalkan, bahwa dia akan meninggalkan dunia ini tanpa banyak yang menyadari peristiwa itu, karena ketika dia berubah warna setiap saat, dia selalu tampak hampir mati. Pastor Pesiri mendekat dengan lilin yang diberkati, dan setelah memberikan absolusi sakramental, mempersembahkan salib itu kepadanya, untuk memastikan apakah dia telah pergi. Maria Franciscus, katanya kepada Maria, ciumlah kaki pasanganmu yang mati di kayu salib, untuk kami. Dalam ketaatan pada perintahnya, orang suci itu mencoba untuk mengangkat dirinya sedikit, dan mendekati bibirnya ke kaki Tuhan tercintanya, lalu menciumnya dengan cara yang paling lembut. Setelah itu, dia membiarkan kepalanya jatuh kembali ke bantal, dan ia pun meninggalkan dunia ini, di usianya yang ke-77 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Saint Lucia del Monte, Gereja Alcantarin di Naples, di mana Santo Yohanes Yosef dari Salib, juga dimakamkan. Santa Maria Franciscus adalah wanita pertama dari Napoli yang dinyatakan sebagai orang suci oleh Gereja Katolik. Dia dinyatakan yang mulia oleh Paus Pius ke-7 pada tanggal 18 Mei tahun 1803, dibeatifikasi oleh Paus Gregorius ke-16 pada tanggal 12 November tahun 1843, dan dikanonisasi sebagai santa oleh Paus Pius ke-9 pada tanggal 29 Juni tahun 1867. Hari pestanya dirayakan setiap tahun pada tanggal 6 Oktober. Pada tanggal 6 Oktober tahun 2001, reliknya dipindahkan dari gereja Santa Lucia, ke rumah tempat dia menghabiskan separuh terakhir hidupnya, yang sekarang menjadi gereja Saint Mary Frances of the Five Lawns, di Napoli, Italia.
Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.